Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konat Roma dengan NIM A1B225009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2025. Di sini saya akan melakukan analisis pada sebuah makalah yang diambil dalam sebuah artikel dengan judul Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang ditulis oleh Fitrail Gloria Nancy Mairi. Jadi, simak videonya. Yang pertama adalah analisis isi dari makalah. Fokus utama makalah ini membahas yang pertama pengertian keadilan sosial, yang kedua pentingnya nilai Pancasila diterapkan di masyarakat, yang ketiga masalah ketidakadilan sosial di Indonesia, yang keempat kasus nyata seperti ketimpangan sosial dan contoh kasus Papua, yang kelima upaya pemerintah dan peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Secara keseluruhan, makalah ini sudah sesuai dengan topik, yakni keadilan sosial. Selanjutnya adalah keterkaitan makalah dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi makalah menunjukkan beberapa poin kunci yang sangat relevan dengan sila kelima, yakni yang pertama, pengertian keadilan sosial. Dalam makalah dijelaskan bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku untuk setiap orang tanpa melihat status sosial, ekonomi, atau kekuasaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya pengakuan hak setiap warga negara. Keterkaitannya dengan sila kelima, yakni memang menekankan pada bahwa setiap warga negara harus memperoleh hak dan kesempatan yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, akses layanan publik, dan kesejahteraan. Dan makalah ini sudah tepat mendefinisikan hal tersebut. Yang kedua adalah masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Makalah ini menyoroti beberapa isu nyata. Yang pertama, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, ketimpangan pembangunan. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Yang keempat, korupsi pejabat. Dan yang kelima adalah ketidakadilan di Papua seperti marginalisasi, eksploitasi SDA, dan ketimpangan akses. Keterkaitannya dengan sila kelima, yakni poin-poin masalah ini menunjukkan bahwa nilai sila kelima belum sepenuhnya terwujud, dan ini sejalan dengan tujuan sila, yakni menghapus ketimpangan sosial ekonomi, menciptakan keadilan dalam pembangunan, serta melindungi kelompok yang rentan. Yang ketiga, yakni peran pemerintah dan masyarakat. Makalah ini menekankan pemerintah harus menata kebijakan yang adil, masyarakat harus memahami dan menerapkan Pancasila, pentingnya musyawarah dan kesadaran kolektif, dan pemerintah dan rakyat sama-sama wajib menjalankan nilai Pancasila. Keterkaitannya dengan sila kelima, yakni tidak hanya urusan pemerintah, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan yang adil dan merata, dan masyarakat wajib saling membantu, menghormati hak orang lain, gotong royong, dan tidak merugikan umum. Dan makalah ini sesuai dengan prinsip tersebut. Yang keempat, yakni penerapan nyata dalam kehidupan masyarakat. Makalah ini memberikan contoh konkret, yakni gotong royong, menolong sesama, tidak bergaya hidup mewah, memberikan bantuan sosial, serta bakti sosial dan aksi peduli bencana. Keterkaitannya dengan sila kelima, yakni contoh tersebut mencerminkan butir-butir keadilan sosial. Misalnya yang pertama, suka memberi pertolongan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari sikap berlebihan dan boros. Ini selaras dengan butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berikutnya adalah penerapan sila keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seharusnya diterapkannya berdasarkan masalah dan contoh dalam makalah. Yang pertama, yakni bidang ekonomi. Masalahnya yakni kesenjangan kaya dan miskin, akses ekonomi tidak merata, kaya makin kaya dan miskin makin sulit. Penerapan sila kelimanya yakni seperti pemerataan pembangunan, program bantuan dan subsidi tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, serta anti korupsi untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan negara. Yang kedua, yakni dari bidang pendidikan. Masalahnya seperti pendidikan di daerah maju dan tertinggal berbeda jauh. Yang kedua, yakni akses pendidikan
yang tidak sama. Penerapan sila kelimanya seperti pemerataan kualitas guru dan fasilitas, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan pendidikan karakter untuk penghayatan nilai Pancasila. Yang ketiga, yakni dari bidang sosial, seperti masalahnya, yakni diskriminasi terhadap daerah tertentu, contohnya Papua, dan masalah kemiskinan perkotaan. Penerapan sila kelimanya seperti pengakuan terhadap hak setiap kelompok, penanganan konflik secara manusiawi dan adil, serta perbaikan layanan publik. Berikutnya yang keempat yakni dari bidang pemerintahan. Masalahnya seperti korupsi, kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, dan ketidakselarasan antara pemimpin dan nilai Pancasila. Penerapan sila kelimanya seperti pemerintah harus jujur, anti korupsi, dan pro rakyat. Kebijakan harus berbasis keadilan serta transparansi penggunaan anggaran. Evaluasi makalah, yakni pada kelebihannya, makalah ini membahas menyeluruh tentang kesenjangan sosial, memuat contoh nyata seperti isu Papua, menguraikan definisi keadilan sosial dengan teori, memberikan saran yang realistis dan relevan, serta ada kegiatan lampiran sosial sebagai bukti penerapan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan analisis. Makalah sudah sesuai dengan pembahasan sila kelima Pancasila karena menjelaskan definisi keadilan sosial, mengungkapkan masalah nyata ketidakadilannya di Indonesia, menyebutkan contoh tindakan masyarakat yang selaras dengan sila kelima, serta menganalisis bahwa keadilan di Indonesia belum merata sehingga Pancasila belum sepenuhnya diamalkan. Dan juga keterkaitannya makalah ini dengan sila kelima sangatlah kuat, terutama dengan dalam tema kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan yang tidak merata, prinsip keadilan bagi semua, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.